wabarakatuh. Selamat pagi. Om Swastiastu. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat. Ya, next. Bapak Ibu, mohon waktunya sebentar mengganggu aktivitas Bapak Ibu, dan sebelumnya terima kasih sudah meluangkan waktu untuk hadir di ruangan ini untuk menyaksikan atau melihat dari pemaparan saya, yaitu hari ini kegiatannya saya akan menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Sebelumnya yang belum kenal biar bisa kenal lagi, izin memperkenalkan diri Bapak Ibu. Nama saya Mukaroma Eka Nurlita. Saya calon guru penggerak angkatan 10 dari SMK Negeri 1 Banjit, Kabupaten Waikanan, Provinsi Lampung. Next. Ya, Bapak Ibu, di dalam diskusi itu tentunya ada kesepakatan terlebih dahulu. Di sini sudah saya tuliskan atau saya beri kesepakatan kelas pemantik. Yang pertama, mengikuti kelas dengan tertib. Yang kedua, mengikuti kelas dengan semangat, menjaga kebersihan dan saling menghargai. Apakah Bapak Ibu ingin menambahkan atau dikira cukup? Ya, cukup ya. Sepertinya semuanya sudah terangkum di sini. Next. Ya, Bapak Ibu, pada kesempatan kali ini saya selain berbagi praktik baik tentang kegiatan calon guru penggerak di angkatan 10 ini, saya hanya ingin sharing sebenarnya Bapak Ibu ya. Perjalanan kegiatan guru penggerak ini sudah jalan 2 bulan, tetapi rangkaiannya memang sudah dari bulan Desember 2023 dari pengumumannya, cuma kita pelaksanaan atau pendidikannya itu jalan 2 bulan. Jadi Bapak Ibu, kita sharing apa yang sudah saya dapat di pendidikan guru penggerak angkatan 10 ini. Jadi kita itu ada 3 modul Bapak Ibu ya. Di modul pertama itu ada 4 modul, kemudian yang di modul kedua ada 3 modul, dan di modul ketiga ada 3 modul. Seperti itu. Kemudian untuk modul pertama Bapak Ibu itu kita belajar tentang filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan. Kemudian di modul kedua itu ada nilai dan peran guru penggerak. Dan yang di modul ketiga ada visi guru penggerak. Dan yang modul keempat itu ada budaya positif, di mana nanti ini akan saya sampaikan tentang disiplin positif, motivasi perilaku manusia, keyakinan sekolah atau kelas, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol restitusi, serta segitiga restitusi. Next. Ya, saya berbagi pengalaman apa yang sudah saya dapat di modul 1 itu tentang filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan. Ya Bapak Ibu, siapa di sini yang mengajarnya masih mengikuti zaman kita? Misalnya nih saya ya, di anak 90-an atau 80, di bawah 90 itu tentu saja cara mengajarnya berbeda Bapak Ibu. Di awal, jujur Bapak Ibu ya, awalnya kita sharing aja. Awalnya saya mendaftar di guru penggerak ini hanya ingin mencari jalur cepat profesi guru atau PPG yang tidak perlu pendidikan katanya. Dan
Bapak Ibu. Ini karena basicnya saya ini kan lulusannya bukan pendidikan, gitu kan, eksak bahasanya lah. Jadi ternyata materinya itu tidak saya dapatkan saat saya pendidikan atau perkuliahan. Dan jadi makanya dari situ saya tidak menyesali, ya, tidak menyesali mengikuti program guru penggerak ini. Jadi informasi untuk Bapak Ibu, sekedar informasi bahwa pendidikan guru penggerak yang angkatan 12 akan dibuka di bulan Agustus. Jadi Bapak Ibu yang berminat silakan monggo, atau senior Pak Rinto yang mau mencoba untuk persiapan menjadi kepala sekolah boleh, karena Pak Rinto kan sudah sertifikasi, atau Bu Ida juga boleh, ya silakan. Untuk rekan-rekan yang lain yang tujuannya sama seperti saya, monggo silakan, karena pendidikan guru penggerak itu tidak semenakutkan yang dibayangkan seperti itu. Sebenarnya Bapak Ibu melihat kami menekan laptop atau selalu di depan laptop itu ya hanya mencari kesibukan Bapak Ibu. Jadi monggo silakan dicoba aja daftar di guru penggerak, dan itu intinya tidak semenakutkan itu, ya. Kemudian ya, jadi kita ini selesai nanti di bulan 11 Bapak Ibu. Jadi mohon kerjasamanya, dukungannya, semangatnya, walaupun hanya kata-kata misalnya semangat Bu Eka, semangat Pak Kade, tidak masalah, karena kalau sudah tidak ada sama sekali yang kedua itu kayaknya kita juga sudah putus asa sepertinya. Ya itu. Kemudian next, ya kita bahas dulu di modul 1 Bapak Ibu. Jadi yang saya dapatkan tadi, ya, harusnya kita itu ternyata namanya guru itu menuntun, ya, menuntun. Kalau selama ini kan kita enggak, ya, kita tidak menuntun. Tapi apa kalau bahasa saya, mengopiak-ngopiak. Ayo kamu harus gini, pokoknya kamu harus bisa. Siapa yang masih seperti itu? Ya jujur Bapak Ibu, saya sebenarnya masih seperti itu sebelum mengikuti pendidikan guru penggerak, ya, karena memang itu tadi kembali ke awal, pemahaman saya tentang tindakan di kelas itu memang masih belum banyak. Kemudian saya tidak menyesal mengikuti pendidikan guru penggerak ini. Kemudian Ki Hajar Dewantara ini, sekali lagi saya tegaskan, sebagai pendidik kita hanya bisa menuntun seperti itu. Menuntunnya sesuai kodrat zamannya Bapak Ibu, karena kodrat zaman di bawah di tahun 90-an dengan anak sekarang itu berbeda. Ya, next. Ya, di modul 2 Bapak Ibu, maksudnya 1.2 itu ada nilai dan peran guru penggerak, ya. Nilai dan perannya ada 5. Yang pertama, berpihak pada murid, reflektif, kolaboratif, inovatif, dan mandiri. Ya, Pak Kade kira-kira sudah di nilai yang mana? Kolaboratif. Yang mana Pak? Yang kolaboratif. Ya, bisa dijelaskan bagaimana kolaboratif itu Bapak? Iya, izin Bu Eka menyampaikan untuk nilai-nilai guru penggerak yang sudah saya coba terapkan, saya berlatih mencoba, yaitu tentang kolaboratif. Di dalam kolaboratif ini saya mencoba membangun kerjasama yang baik, ya, dengan orang tua, siswa, komite maupun dari rekan sejawat, gitu Bapak Ibu. Karena di sini saya sebagai wali kelas 11 TKJ 2, saya mencoba membangun hubungan yang baik lah dengan warga sekolah dan komite. Gitu. Ya, benar sekali.
luar biasa ya Pak. Mudah-mudahan 5 nilai itu segera diimplementasikan di Pak adik-adik ya, dan para guru yang lainnya. Kemudian kembali ke selanjutnya, peran guru penggerak itu juga ada 5 Bapak Ibu. Yang pertama sebagai pemimpin pembelajaran ya, tentu saja kita sebagai guru ya, posisi kita, peran kita yang memang harus menjadi pemimpin pembelajaran. Kemudian menjadi coach bagi guru lain, mendorong kolaborasi dan mewujudkan kementerian murid dan menggerakkan komunitas praktisi. Kira-kira Bapak Ibu dari 5 peran ini yang sudah Bapak Ibu miliki ada di nomor berapa, Bu Mida? Selama ini kira-kira yang mana yang sudah dijalankan Di dalam kelas ini ya, di dalam kelas? itu mungkin di mendorong kolaborasi. Ya, bisa dijelaskan sedikit, Bu Mida? Ya, di dalam kelas itu saya memberikan arahan, semangat untuk mereka bekerja sama dalam memecahkan masalah dan lain sebagainya. Ya, benar sekali. Terima kasih ya Bu Mida. Untuk yang lain, adakah Bu Rizka? Bu Rizka kira-kira sudah merealisasikan peran yang mana ini? Atau 5-5-nya sudah ada di posisinya Bu Rizka? Mungkin sedang OTW ya Bu Eka ya, OTW. Kalau untuk sekarang sih alhamdulillah, karena mungkin saya juga sama-sama mereka belajar juga ya Bu Eka ya. Mungkin kalau untuk sekarang untuk tahap keempat Bu Eka, mewujudkan kepemimpinan pada proyek. Jadi untuk saat ini karena mungkin sudah beberapa satu modul yang kita bahas, mungkin saya sudah pada tahap keempat, di mana di kelas saya sudah mengajarkan bahwasannya guru itu bukan teacher center seperti itu. Nah, bukan teacher center, jadi bukan satu-satunya sumber dalam pembelajaran, tapi guru itu tugasnya hanya sekedar menuntut seperti itu, sekedar menuntut dan sesuai dengan kemampuan, kemudian kodrat alat dan kodrat zamannya seperti itu mereka. Ya, benar. Terima kasih. Ya, terima kasih atas penyampaiannya Bu Rizka. Ya, next. Lanjut di modul 1.3 Bapak Ibu, kami belajar tentang visi guru penggerak. Kemarin kita sudah melakukan pendampingan 1. Kita informasi Bapak Ibu, kita ada 6 CGP. Jadi angkatan 10 ini di SMK 1 Lanjut ada 6 CGP. Mudah-mudahan di angkatan 12 ada 10 CGP. Amin ya. Jadi lagi-lagi saya selipkan, silakan Bapak Ibu yang berminat silakan dipersiapkan dokumennya ya, apalagi yang sudah mengabdi selama atau masa kerja udah di atas 5 tahun, sudah itu tinggal upload saja syarat-syaratnya, mudah-mudahan nanti langsung lolos seperti itu. Ya Bapak Ibu, dalam penyusunan visi guru penggerak ini kami diajarkan dalam merancang visi pembelajaran itu ada pernyataan prakarsa perubahan yang menggunakan pendekatan EA atau inquiry apresiasi, kemudian dan diwujudkan dengan tahapan atau susunan dengan disebut sebagai bakja. Jadi Bapak Ibu, informasi ternyata membuat visi itu tidak semena-mena gitu kan. Kalau selama ini saya berpikir, oh ya udah kira-kira aja kali ya kita searching, kita adopsi seperti itu. Oh ternyata ada tahapannya Bapak Ibu, yaitu dengan metode bakja, di mana nanti kita ada analisisnya. Yang pertama kita buat pertanyaan dulu, setelah itu ambil pelajarannya bagaimana, kemudian gali impian, kemudian jabarkan rencana kita itu mau ngapain aja gitu kan ya. Dan yang terakhir baru diatur eksekusinya, baru kita dapat nanti yang namanya
ada kolaborasi antara kepala sekolah, rekan sejawat, pokoknya semua warga di lingkungan sekolah seperti itu. Next, Pak Kadadi. Oke, kita masuk di perubahan paradigma. Ya, Bapak Ibu bisa dilihat di slide ini ada studi kasus atau ilustrasi di mana kegiatan kepala tangan. Ya, sebelumnya nanti setelah saya bacakan, saya minta perwakilan dari teman-teman, 2 perwakilan untuk simulasikan dari kegiatan kepala tangan ini. Sebelumnya saya bacakan, ada A dan B, Anda dan teman Anda. Cobalah secari kertas kecil, tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Letakkan di salah satu tangan Anda dan genggam benda atau sesuatu tersebut dengan segala daya. Buatlah sebuah kepalan. Kemudian teman Anda atau sebagai B akan mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. Dan B bisa membujuk, mengancam, kemudian merayu, menyuap, apa saja agar dapat membuka kepalan tangan Anda. Ya, mohon bantuannya Bapak Ibu yang bersedia untuk mempraktekkan atau mensimulasikan kegiatan kita pada siang hari ini. Ya, Pak Setiadi, silakan. 1 orang lagi ya, Bu Rizka, silakan. Saya dari A apa B Mbak Rizka? Saya yang layu aja lah, saya biasa layu soalnya Ibu. Gak ada yang cemburu kan Bu? Gak ada. Ya, bagi Bu Rizka, itu apa di tangan itu Bu? Ada deh moto aja Bapak ini loh. Saya beli boleh Bu? Beli cuma 1 Pak, mohon maaf cuma 1. Berapa tak beli kan? Jangan Pak, cuma 1 ini hanya milik saya dan tidak bisa dibeli. Nanti saya kasih bonus deh, kalau boleh saya beli itu yang ada di tangan Bu Rizka. Oke, mohon maaf Pak Setiadi, ini sekali lagi saya tegaskan tidak bisa dibeli dan tidak bisa saya berikan kepada siapapun. Ini hanya milik saya. Beneran nggak boleh tuh Bu? Tidak boleh Pak Setiadi. Bukan Bu? Mohon maaf Pak Setiadi, sekali lagi saya tegaskan bahwasanya ini tidak bisa saya perlihatkan kepada orang lain. Nanti saya cegat pulangnya kalau nggak dikasih ke ibu. Bukan Bu? Oh iya, saya tidak akan pulang kalau seperti itu. Nanti saya dijemput saja Pak Setiadi. Ibu rumahnya mana Ibu? Rumahnya di Sipangasal Pak Setiadi. Nanti saya cegat di sawah itu. Ya Pak Setiadi, saya Nah, pada pokoknya mau tahu isi tangan ibu. Ya, terus mohon maaf Pak Setiadi, sekali lagi saya jelaskan bahwasannya bukannya saya tidak ingin berbagi karena ini hanya milik saya dan tidak bisa saya bagi kepada orang lain. Ya sudah kalau gitu Bu. Nanti saya cegat mundur aja. Terima kasih baik kan. Terima kasih Pak Setiadi dan Bu Rizka. Boleh kita beri aplaus terlebih dahulu. Ya, dari simulasi yang sudah dilaksanakan tadi, apa pembelajaran yang Bapak Ibu dapat dari permainan tadi? Ada yang bisa bantu jawab? Ya, Pak Kadadi, silakan. Oke, membantu. Kita sudah sama-sama lihat ya, Bapak Ibu, drama antara Pak Rizka dengan Pak Setiadi ya. Walaupun Pak Setiadi ini adalah Raja Rayu, ya, Raja Merayu, juara 1 di SMA Negeri 1 Banjar, tetapi tidak mengalahkan, ya, tidak mengalahkan
apa yang ada di genggamannya oleh Bariska, tidak akan dilihat oleh walaupun dia udah mengancam, memberikan bonus dan sampai sampai mengancam ya intinya sampai sekeras apapun tidak dikasih tahu oleh Bu Rizka. Jadi pembelajaran apa yang bisa diambil kalau menurut saya Ibu Eka, jadi kita tidak bisa mengubah pandangan atau sudut pandang kita terhadap orang lain gitu. Itu yang pertama yang bisa saya ini. Yang kedua, semua orang itu memiliki tujuan. Jadi pasti ada satu tujuan kenapa kita tidak bisa mengubah atau tidak bisa kita menggerakkan orang tersebut sampai tidak bisa memperlihatkan kertas yang dipegang oleh Ibu Rizka. Mungkin itu Bu Eka, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Karyadi. Begitu ya Bapak Ibu, jadi pembelajaran benar yang disampaikan Pak Karyadi bahwa kita itu tidak bisa memaksa atau merubah sudut pandang dari orang itu gitu. Next. Ya, berkelanjutan jadi Bapak Ibu, selain tidak bisa merubah sudut pandang ya, yang bisa mengontrol atau memiliki kontrol itu sebenarnya hanya diri kita sendiri, seperti itu Bapak Ibu. Next, Pak Karyadi. Ya, ini salah satu dari budaya positif, materi budaya positif yang pertama yang bisa dilihat yaitu disiplin positif. Ya, next Pak Karyadi. Bapak Ibu, saya ingin bertanya, kira-kira selama ini sudah disiplin belum? Gimana Bu Evi, bisa bantu menjawab? Bu Ignacia Evi. Muridnya. Berdasarkan pengalaman yang selama ini sudah saya lakukan terkait dengan kedisiplinan siswa di kelas-kelas atau di sekolah kita ini, sudah sebagian besar untuk mengikuti kegiatan pembelajaran siswa sudah bisa untuk bersikap disiplin, tetapi tetap saja masih ada 1 atau 2 siswa dalam setiap kelasnya itu yang mungkin terkadang yang masih suka terlambat, entah itu kisaran 5 menitan seperti itu. Seperti itu ya Bu Igna. Kemudian satu pertanyaan lagi Bu Igna, tolong sampaikan menurut Bu Igna, disiplin itu apa sih Bu? Disiplin itu berkaitan dengan sikap yang dimiliki oleh setiap orang terkait dengan bagaimana ketika mereka harus berperilaku atau bertanggung jawab terhadap segala sesuatu yang harus dilakukan. Ya, benar sekali. Terima kasih Bu Ignacia Evi atas penyampaiannya ya Bapak Ibu. Disiplin positif itu merupakan suatu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Kemudian kita ketahui ya Bapak Ibu, sebagai pendidik itu tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal. Next, Pak Karyadi. Ya, Bapak Ibu bisa dilihat ini merupakan nilai-nilai kebajikan menurut William Glasser pada teori kontrol. Ya, jadi setiap perilaku atau perbuatan itu memiliki suatu tujuan, ya benar ya. Kemudian dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan itu tadi, ya, diyakini seseorang itu maka akan
disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melaksanakan segala tindakan. Next. Bisa dilihat Bapak Ibu, ini merupakan salah satu kegiatan disiplin diri, yaitu ini membuat murid memahami atau menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, pujian atau hukuman. Jadi Bapak Ibu, ini salah satu anak sedang membuat kesepakatan kelas. Next. Bapak Ibu, di sini ada fasilitator P5. Bapak Ibu fasilitator P5, sebentar dilihat. Ini ada 6 karakter dalam profil pelajar Pancasila. Kira-kira dari 6 ini Bapak Ibu bisa menjelaskan atau yang sudah diimplementasikan dari Bapak Ibu ini, atau memang di profil Pancasila ini kan memang harus karakter ini harus diterapkan gitu. Ada yang bisa menjelaskan tentang bagaimana yang untuk bernawar kritis seperti itu? Bapak fasilitator P5, silakan. Pak Rinto. Saya akan mencoba menjawab dalam penerapan P5 di sekolah kita. Memang ada beberapa dimensi, tapi yang ditanyakan bagaimana penerapan di sekolah kita terkait dengan poin yang bernalar kritis. Jadi pada poin yang bernalar kritis itu diharapkan peserta didik itu bukan hanya melaksanakan apa yang menjadi perintah untuk mereka, tetapi mereka juga bisa memberikan solusi ketika dalam kegiatan mereka mereka itu menemukan beberapa masalah. Kemudian selain itu mereka bisa, selain bisa mencari solusi, mereka juga bisa melaksanakan dengan baik apa yang menjadi tugas mereka. Mungkin itu, terima kasih. Ya, sama-sama Pak Rinto, terima kasih atas penjabarannya. Ya, Pak Rinto ini adalah salah satu fasilitator P5 di SMK Negeri 1 Banjit, ya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu, 6 karakter dalam profil pelajar Pancasila itu yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Yang kedua, mandiri, kemudian kebinekaan global, kemudian bergotong royong, kreatif, dan bernalar kritis. Ya Bapak Ibu, di program guru penggerak ini ternyata itu setelah kita menjalankan selama 2 bulan, ternyata materinya itu tentang kurikulum merdeka Bapak Ibu. Jadi sebelumnya memang kita sudah jalan 2 tahun yang lalu ya Bapak Ibu ya, kurikulum merdeka ini. Cuman jujur saya sendiri saja masih meraba-raba, menerawang-nerawang awalnya sebelum mengikuti guru penggerak. Ya walaupun udah guru penggerak ini juga masih tetap belum maksimal, setidaknya masih udah ada gambaran lah kurikulum merdeka itu seperti apa sih, profil pelajar Pancasila itu seperti apa, seperti itu. Next Pak Kadep. Ya, kita lanjut di budaya positif itu ada motivasi perilaku manusia. Ya, sebelumnya Bapak Ibu, yang memotivasi Bapak Ibu hari ini untuk tetap berangkat bekerja, berangkat ke sekolah itu apa sih sebenarnya? Ada yang bisa menyampaikan? Atau motivasi misalnya harus kelar target puisi rapor, itu kan salah satu motivasi. Raportnya hari ini kelar gitu kan. Dan hukumnya apa? Server dibuka sampai jam 5 itu kan motivasi kita, semangat kita gitu kan. Selain itu Bapak Ibu, monggo Bu Rizka, apa hari ini motivasinya?
Bu Rizka, itu motivasi Bu Rizka. Sekarang saya tanya ke Bu Komang Apri, kira-kira hari ini motivasinya apa? Berangkat ke sekolah itu, apa ada motivasi tersendiri? Atau masih sama seperti Bu Rizka? Motivasi Bu Rizka tadi itu bisa mengerjakan menyelesaikan semua tugas-tugasnya biar bisa beranjak ke tugas selanjutnya seperti itu. Motivasi saya berangkat sekolah adalah karena tanggung jawab dan menjadi P3K. Ya kita beri dulu kepada Bu Komang ya. Motivasinya luar biasa. Jadi totalitas sekali ya. Mudah-mudahan itu bisa bertahan atau tetap berjalan ke depannya. Amin ya. Next. Ya Bapak Ibu, jadi ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ya, yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan yang ketiga untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri. Jadi Bapak Ibu, motivasi itu ada dari luar dan dari dalam ya. Baiknya motivasi itu timbul dari internal atau dari dalam diri kita sendiri seperti itu. Next. Ya, kita masuk di keyakinan kelas atau sekolah Bapak Ibu. Sebenarnya seberapa penting sih keyakinan kelas atau sekolah ini kita buat Bapak Ibu? Di sini saya tanyakan Bapak Ibu yang sudah membuat keyakinan kelas siapa kira-kira? Bu Imama? Sudah? Sudah. Bisa dijelaskan sedikit apa keyakinan-keyakinan yang bisa disampaikan di kelas, misalnya datang tepat waktu ke kesepakatan Bagi izin, boleh pengajian semuanya. Jadi keyakinan dalam kelas sebelum masuk kelas datang tepat waktu ya, setelah bel masuk, kemudian kesepakatan dengan siswa tentang pembelajaran, kemudian tentang nilai-nilai seperti contoh. ya, siap. Terima kasih Bu Nur Imama. Jadi kita beri aplaus dulu kepada Bu Nur Imama ya. Sudah bagus Bu Nur Imama ternyata sudah membuat kesepakatan kelas gitu seperti itu. Bu Imama menindaklanjuti. Ketika membuat kesepakatan kelas itu kira-kira yang membuat siapa Bu? Apa Bu Ima yang langsung membuatkan atau bagaimana? Peserta Oke, kesempatan ini ya Bu ya, kita hanya nanti sebagai pemantau langsung kita sepakati seperti itu. Ya, terima kasih. Kemudian next, benar ya Bapak Ibu ya, kesepakatan kelas atau keyakinan kelas itu, guru itu berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Kesepakatan itu tadi yang membuatkan murid, kemudian yang menyepakati adalah guru dan murid seperti itu. Keyakinan sekolah atau kelas juga berupa pertanyaan universal yang mudah diingat dan dipahami dan harus ditetapkan di lingkungan sekolah. Misal datang tepat waktu, saling menghargai, seperti itu ya Bapak Ibu. Next. Ya Bapak Ibu, ini ada video keyakinan kelas ya di kelas 10 ATPH. Kebetulan saya mengajar di kelas 10 ATPH. Bisa dilihat. Ya, itu Bapak Ibu bisa
Ibu kan settingan, ini benar-benar kotor sekali ruangan saya ya. Kejadian ini kejadian beberapa minggu yang lalu. Bersihkan dulu ya sebelum kita mulai pembelajarannya. Ya, kotor sekali ya Bapak Ibu ya, bisa kita lihat. Kemudian tindak lanjut dari tadi Bapak Ibu sudah di video. Ya, ini tindak lanjut dari video yang sebelumnya. Itu kelas sangat kotor sekali Bapak Ibu. Kemudian di sini jujur ya, memang kita di awal semester itu tidak membuat kesepakatan kelas Bu, Pak semuanya. Saya jujur di kelas 10 ini belum sempat membuat kesepakatan kelas pada saat di awal semester. Informasi Bapak Ibu, baiknya kesepakatan kelas itu dibuat pada saat awal semester atau awal pembelajaran, seperti itu ya Bapak Ibu. Karena saya baru mendapatkan materinya di modul 1.4 tentang budaya positif atau keyakinan kelas, barulah kita buatkan seperti itu. Kemudian dari video ini nanti tolong dicepatkan Pak. Cara membuat kesepakatan kelas itu Bapak Ibu, kita sharing aja, mungkin ada yang lebih senior, tapi ini kita belajar bareng-bareng ya. Nanti kita tawarkan bisa kita coba di semester depan Bapak Ibu, sebelum kita mulai pembelajaran kita di pos Pak. Jadi awalnya Bapak Ibu kita buatkan dulu, kita ajak anak-anak untuk membuat kesepakatan kelas ya. Kita berikan dulu kelas impian yang seperti apa, yang bagaimana sih yang mereka impikan selama misalnya 1 tahun atau 1 semester gitu kan ya Bapak Ibu. Nah, kita tawarkan ke anak-anak yang membuat kesepakatan itu anak-anak atau peserta didik. Setelah itu kita bagikan sticky note Bapak Ibu. Biarkan mereka mengisi sesuai kemauan mereka, kesepakatan apa gitu kan, mengisi. Dan di situ kemarin itu ternyata kakak itu mengisi, mereka menginginkan kelas yang nyaman, aman gitu kan. Kemudian menginginkan kelas yang tidak saling bully kan. Di kelas banyak kita temukan ya Bapak Ibu ya, bully itu masih luar biasa. Apalagi ternyata bully itu tidak hanya di pikir saya bully itu berhenti di SD saja gitu kan ya. Kalau di SD dulu kan membuli nama bapak kita ya dipanggil. Sebenarnya nggak apa-apa ya nama bapak kita dipanggil, tapi kok rasanya sakit gitu ya, merati gitu kan ya. Misalnya anaknya Pak Bejo gitu kan nggak enak gitu, dasar Pak Bejo gitu kan nggak enak gitu kan ya. Kemudian ternyata saya dapati Bapak Ibu, entah hanya saya atau Bapak Ibu semua, sampai sekarang ada yang menangis gara-gara bullying itu tadi. Misalnya anak Pak Bejo gitu kan, ya kan nggak apa-apa, itu emang bapak saya gitu kan, tapi kan gimana gitu ya Pak ya, kalau memang kita iya benar gitu Pak Bu. Kemudian setelah kita minta ke anak untuk tuliskan impian kelas kalian yang seperti apa, kemudian kesepakatan kelasnya seperti apa, kita diskusikan, kita sampaikan, dan kita sepakati gitu Bapak Ibu. Kemudian gimana kita tempel di dinding kelas yang ketika itu nanti melanggar, ayo kan sudah kita kesepakati, kenapa masih datang terlambat, seperti itu Bapak Ibu. Jadi kembali lagi ke tugas kita Bapak Ibu. Jadi kita sekarang ini jangan
Ya, nggak apa ya, namanya sama-sama belajar ya. Saya pun sebelumnya juga, kamu tahu ya? Ya, push up 50 kali. Wah, dia lulus dari SMK menjadi angkatan sepertinya, seperti itu kan ya. Kamu telah bersihkan WC gitu kan ya. Nggak munafik itu, saya pernah melakukan itu gitu, Bapak Ibu ya. Kemudian sebenarnya itu tidak diperbolehkan seperti itu. Next, Bu, kembali ke PPT-nya. Ya, kita masuk ke kebutuhan dasar manusia. Ada 5 Bapak Ibu untuk bertahan hidup ya Ibu. Kemudian untuk kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian penguasaan, kebebasan dan kesenangan. Next, Bu Rizka. Next. Ya, tadi sebelumnya ya kita ada studi kasus ya, kita ambil ini namanya Bu Nur Evi ya. Kebetulan ini rekan saya atau wali kelas di kelas 10 ATPH ya. Bu Evi ini sedang bingung Bapak Ibu menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya. Ternyata si Ujang ini suka meminta bekalnya temannya dan dengan cara memaksa gitu kan Bapak Ibu ya. Ada kan memang anak-anak kan suka gitu biasanya ya. Kemudian jika Anda menghadapi seperti Ibu Nur Evi ya, apa yang akan Anda lakukan? Dan menurut Anda kira-kira apa alasan yang melakukan itu? Tunggu, ya. Silakan. Apa yang bakalan dilakukan Bu Imama? Kalau jadi guru etik Bu Imama bakalan gimana? Yang kalau saya menjadi guru etik, mungkin yang pertama yang akan saya lakukan, saya akan menegur siswa tersebut. Baiknya jangan seperti itu. Kalau meminta dengan baik, kenapa tidak? Kenapa harus memaksa? Kalau untuk alasan si Ujang, kenapa Bu Imam kira-kira dia itu melakukan hal itu? Alasan Ujang, mungkin dia tidak membawa bekal atau tidak membawa uang saku, makanya dia meminta paksa bekal temannya. Oh iya, seperti itu ya. Terima kasih Bu Imam. Ya benar sekali ya. Benar Bu Imam. Jadi memang kita harus panggil dulu siswanya. Kita bicara face to face bahasanya dan jangan kita tegur langsung di kelas ya Bapak Ibu. Informasi ketika kita menegur siswa yang bermasalah melakukan kesalahan di kelas itu tindakan kita itu harus dihentikan sekarang ini ya. Kan ada nih biasanya kita, kamu ini bisa-bisanya gitu kan minta makanan temennya maksa gitu kan ya. Sebenarnya jangan seperti itu. Selesaikan dulu kegiatan kita atau kita pending dulu atau baiknya sih selesaikan dulu baru kita panggil siswanya itu gitu ya. Kita tanya alasannya kenapa. Tadi alasannya Bu Imama Ujang itu karena tidak dibawakan bekal gitu ya. Ya next coba kita alasan Ujang. Ya benar. Alasan Ujang itu yang pertama juga dia lapar dan orang tuanya juga tidak membawakan bekal gitu kan ya. Maka kebutuhan dasar yang sedang berusaha dipenuhi oleh Ujang ini Bapak Ibu ya adalah kebutuhan untuk bertahan hidup ya atau survival gitu ya. Sama aja tidak hanya Ujang sepertinya ya, tapi saya tidak pernah memaksa. Misalnya nih Bu Imama, Bu Rizka membawa bekal. Nah, kebetulan saya hari itu tidak membawa. Ya saya juga bakalan meminta seperti itu kan, tapi tidak dengan paksaan ya Bapak Ibu ya. Next, alasan yang kedua ya Bapak Ibu, karena dia merasa senang, namanya jadi memperhatikan dia. Ketika temannya melaporkan tindakannya itu kepada guru kan artinya dia memberitahu orang tuanya sehingga orang tuanya jadi memperhatikan dan besoknya jadi membawakan bekal seperti itu ya Bapak Ibu. Next. Ini termasuk di kebutuhan dasar akan kekuasaan karena
kalau tidak dikasih tadi dia maksakan ya Bapak Ibu ya si hujan ini. Kemudian next. Kemudian ini karena dia merasa bosan dengan bekal ibunya, makanya dia minta dengan kawannya. Jadi ini dia melakukan ini berusaha memenuhi kebutuhan akan kebebasan Bapak Ibu. Next. Ya, yang terakhir karena ia melakukannya hanya iseng, iseng aja nih. Dia menikmati ekspresi wajah teman-temannya yang agak kesal itu, dia ada kepuasan tersendiri. Artinya apa? Kebutuhan akan disenangkan gitu. Next, Bu Rizka. Ya, masuk di posisi kontrol Bapak Ibu ya. Sekali lagi sebenarnya yang bisa mengontrol diri kita itu ya hanya diri kita sendiri ya. Bukan misalnya saya Mbak Ima yang mengontrol karena beliau teman saya, bahkan ataupun walaupun dengan suami saya juga, walaupun dia juga berpengaruh ya mengontrol kita, tapi tetap saja diri kita yang berhak penuh seperti itu. Ya next. Jadi ini Bapak Ibu 5 posisi kontrol restitusi ya. Yang pertama guru itu sebagai penghukum. Yang kedua guru sebagai pembuat merasa bersalah. Yang ketiga guru sebagai teman. Yang keempat guru sebagai pemantau, dan yang kelima guru sebagai manajer. Kira-kira ya yang masih menerapkan atau yang tidak sengaja ya masih guru sebagai penghukum ini masih banyak nggak kira-kira Bapak Ibu? Bapak Ibu masih sering nggak? Ya, Pak Setiadi boleh. Ya, terima kasih Bu Eka. Dari penjelasan Bu Eka tadi, saya merasa masih seperti penghukum Bu. Iya Pak. Mungkin Bapak Ibu juga sering lihat ya, kalau saya masuk itu pasti saya suruh lari, suruh bersih-bersih WC. Karena nggak pakai sepatu, pakai sendal aja saya suka Bu sebenarnya Bu itu. Itu di ruangan saya topi sudah banyak Bu. Kalau saya masih penghukum ini Bu. Ya gitu ya Pak ya. Iya. Ya, Pak Setiadi masih penghukum. Apakah yang lain masihkah kadang atau memang setiap hari itu memang harus sebagai penghukum? Gimana Bu Beka, Bu Bara, tanggapannya? Tanggapannya bagaimana Bu Beka? Sebenarnya yang dilakukan itu penghukum bukan sih seperti itu ya. Karena kalau telat biasanya diapakan Bu Bara siswa-siswanya? Kalau menurut saya sebagai guru sebagai penghukum di sini, kalau sehari-hari yang saya lakukan itu ada hubungan, akan tetapi lihat keseringan dia melakukan hal tersebut. Jadi kalau baru pertama kali dia saya ada ngobrol, saya masuk ke ruang mereka, kemudian saya ada konseling pribadi. Kemudian keesokan harinya misalnya dia masih seperti itu lagi, masih saya konseling pribadi lagi. Tapi ketiga kali dia melakukan hal itu, pastinya nantinya ada konsekuensi yang harus saya beritahukan bahwa apabila dia melakukan hal tersebut lagi, tentunya akan ada punishment. Jadi dalam setiap aktivitas yang kita buat, apabila tidak diikuti, ya jadi harus ada konsekuensi yang diterima. Jadi di akhir baru ada penghukuman itu kalau diberikan. Begitu ya. Terima kasih, tepuk tangan untuk Bu Bara. Terima kasih atas penjelasannya ya. Tadi Pak Setiadi bilang Pak Setiadi masih kadang ada di posisi sebagai penghukum ya. Kemudian Guru BK juga sudah benar. Tindakan dari Guru BK atau Bu Bara sudah benar ya. Tidak semena-mena langsung kita menghukum, tapi kita validasi terlebih dahulu ya Bu Bara. Dipanggil siswanya, ditanya kenapa telat misalnya gitu kan. Tidak dipungkiri Bapak Ibu, saya pun walaupun benar ikut guru penggerak ini kadang sering lupa ya, masih keseringan lupa.
masih aja yang namanya penghukuman itu masih ada gitu. Tapi perlahan-lahan Bapak Ibu, jadi pada masanya kita ini memang anak-anak ini memang sudah tidak diperbolehkan lagi mendapatkan hukuman seperti itu Bapak Ibu ya. Yang baiknya di mana? Baiknya posisi guru itu sebagai manajer saja Bapak Ibu. Next. Ya, next. Ya, nih di antara kelima dari posisi kontrol tersebut ya benar kita harus mencoba membiasakan kita ini ada di posisi kontrol yang sebagai manajer saja seperti itu. Next. Ya, sebagai manajer, guru dapat berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid bertanggung jawab dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi. Next. Ya, selain itu posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri, sehingga dapat tercipta identitas positif pada diri murid. Next. Ya, sebelumnya Bapak Ibu, dari 5 posisi tersebut ya, sebenarnya kita memberi penghargaan kepada siswa itu diperbolehkan tidak sih Bu Lo Epi? Ya. Jadi Bu Lo Epi memberikan penghargaan kepada siswa itu sebenarnya boleh nggak? Saya Ya. kalau di kelas saya pribadi untuk reward ke siswa ketika siswa menjawab pertanyaan atau mendapatkan nilai yang bagus itu saya berikan reward. Gitu ya. Jadi boleh ya Bu Lo Happy ya? Ya, oke. Terima kasih Bu Lo Happy. Jadi Bapak Ibu ya, sebagai informasi sama-sama kita belajar, juga bukan menggurui, hanya informasi apa yang sudah saya dapat di pendidikan, bahwa sebenarnya memberi penghargaan yang berlebihan itu tidak diperbolehkan, ya kan? Kadang kita ada ya, kamu nanti kalau dapat nilai 100 dapat 50.000 dari ibu, atau kalau kamu nanti misalnya bisa menyelesaikan proyek, misalnya proyek ini kamu nanti dapat makan siang, masih masuk akal masalah makan siangnya. Tapi kalau 50.000 itu tadi tidak berhenti. Kalau berhenti, kalau yang masih menerapkan prinsipnya seperti itu. Ya, gitu. Kemudian next ke segitiga restitusi ya Bapak Ibu. Mungkin ini yang lebih paham BK ya. BK ini mungkin sudah tahu ya. Pernah mendengar Bu Bara segitiga restitusi? Ya, belum ya? Oke, kita belajar bareng-bareng. Jadi segitiga restitusi ini ada tahapan-tahapan, yaitu yang pertama menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Next Pak Hayadi. Ya, jadi saya ini ada kasus ya Bapak Ibu. Saya mengajar di kelas 10 HPPH. Jadi anak yang bernama Ilham ini sering datang terlambat. Ini saya perhatikan jam saya, laporan dari si guru-guru yang mengajar di jam pelajaran pertama, bahkan BK itu dia banyak tertinggal pelajarannya. Kemudian next Pak Hayadi. Nah, kita ada sedikit video nanti bagaimana sih cara menstabilkan identitas. Bagaimana kita menstabilkan identitas? Jadi caranya Bapak Ibu, kalau ada siswa-siswi yang seperti ini, jangan kenapa kamu telat? Sekarang kamu push up 50 karena kamu telat, gitu kan? Jangan seperti itu. Kalau bisa kita stabilkan tersebut dalam kita menggunakan tahapan-tahapan segitiga restitusi tadi. Yang pertama menstabilkan identitas
di Oslo kita validasi dulu tindakannya dia itu kenapa sih telat gitu kan ya. Oh ternyata dia menyampaikan alasannya karena dia begadang gitu kan, begadang kemudian mengakibatkan dia telat gitu. Kemudian di situ juga yang terakhir kita carikan solusinya Bapak Ibu, kita diskusikan. Jadi bagaimana solusinya? Dia menjawab saya tidak begadang lagi untuk menghindari telat bangun kesiangan atau bangunnya kesiangan itu tadi Bu, katanya seperti itu. Oke, dan itu kita laksanakan jangan di ruang yang misalnya langsung di kelas, tapi kita panggil di ruangan khusus untuk melakukan yang namanya segitiga restitusi tadi Bapak Ibu gitu kan. Kemudian next ke PPT ya. Nah ini suatu tanggapan setelah kami setelah saya menggunakan tahapan segitiga restitusi tadi itu, anak memberi tanggapan bahwa sudah melaksanakan atau merubah karena dia tadi sudah menemukan solusi yang kita diskusikan, tidak begadang lagi malamnya seperti itu, dan anaknya kemudian besoknya tidak terlambat lagi Bapak Ibu seperti itu. Next ya, terima kasih sudah di penghujung ya. Untuk penguatan Bapak Ibu saya minta ada tidak pertanyaan tentang yang sudah saya sampaikan atau sharing saja apa kira-kira Bapak Ibu? 2 menit lagi. Ya, silakan Pak Rito. Baik, terima kasih Bu Ika atas paparan yang sudah diberikan kepada kami sebagai sama yang jadi pertanyaan hampir di penghujung materi tadi kita sama-sama mendengar ternyata penghargaan itu adalah salah satu sebagai bentuk hukuman. Kalau ke anak-anak itu bisa kita sampaikan kenapa kok sekarang ada peringkat kelas dan lain sebagainya, itu ke anak-anak bisa kita sampaikan. Yang jadi pertanyaan saya, bagaimana kita bisa menyampaikan kepada orang tua dengan baik terkait penghargaan itu adalah sebagai salah satu bentuk hukuman. Karena memang tidak dipungkiri sebagai orang tua, bahkan nanti di tanggal 14 atau di tanggal 15 itu kita di sosial media kan banyak membaca status alhamdulillah masih berada di peringkat 1, masih bertahan di peringkat 3 dan seterusnya. Itu pertanyaan saya. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Reno atas pertanyaannya. Ya, sebenarnya juga memang perpindahan kontrak zaman tadi ya, memang susah. Saya juga mengulanginya susah. Mungkin kalau saya punya anak ya, kok tahun lalu dapat juara dikasih hadiah, tahun ini tidak dapat hadiah, itu kan juga kita pertanyakan ya. Cuman kita tujuannya tidak untuk hanya satu siswa saja gitu kan ya, tidak satu orang tua saja gitu kan. Jadi untuk memenuhi kelas yang maksimal atau motivasi kelas yang maksimal itu tadi kan kita butuh dukungan dari orang tua juga gitu kan. Jadi kalau anaknya itu orang tua yang hanya yang juara kita kasih penghargaan seperti itu, kalau hanya orang itu aja gitu kan ya, pasti nanti dia ada orang tua yang merasa wah anakku pasti nggak juara, nggak usah hadir aja lah. Ujung-ujungnya apa? Anaknya suruh ngambil rapot sendiri. Karena itu tadi masih ada sistem yang penghargaan itu tadi seperti itu. Kayak itu ya. Karena saya memperhatikan memang ada anak yang berangkat sendiri. Loh kok berangkat sendiri, kan harus orang tua. Padahal tujuan kita orang tua yang hadir itu apa? Untuk menyampaikan hasil dari pembelajaran selama 1 semester, masalah apa yang perlu dievaluasi. Tetapi malah orang
juara paling ujung, nomor 1 tapi terakhir. Gitu kan mungkin orang tuanya males gitu kan ya. Beda lagi sama orang tua yang anaknya juara seperti itu, pasti dia antusiasnya luar biasa. Jadi yang kita hindarkan seperti itu Pak Rinto. Gitu sih. Kita sama-sama belajar gitu kan. Ternyata saya juga baru tahu ini kalau penghargaan itu yang berlebih tidak diperbolehkan. Karena akan merusak karakter semuanya. Misalnya orang tua, muridnya seperti itu. Ya. Gimana yang lain? Yang lain? Yang Pak Pandai. Oke, terima kasih pada kesempatannya Bu Eka. Luar biasa sekali ya pemaparan budaya positif yang dilakukan oleh Ibu Eka Nurlita, calon guru penggerak angkatan 10 di Kabupaten Waikanan. Salah satu sangat menginspirasi sekali. Bu Eka izin bertanya Bu Eka terkait dengan kesepakatan budaya, kesepakatan kelas tadi. Ya, di sini saya sebagai wali kelas 11 TKJ 2, saya mencoba membuat kesepakatan Bu Eka. Ya, saya membuat kesepakatan di kelas, saya mencoba, saya aplikasikan, saya tempel di dinding kelas 11 TKJ 2. Akan tetapi ada masih beberapa yang melanggar dari kesepakatan yang sudah kita sepakati. Mungkin ada tips atau triksnya Bu Eka biar kesepakatan kelas itu berlanjut, continue gitu intinya. Terima kasih. Ya, terima kasih atas pertanyaannya Pak Kade Adi ya. Saya rasa sama ya Bapak Ibu ya. Tidak hanya Pak Kade Adi aja, semuanya Bapak Ibu ya. Pasti ada beberapa siswa yang padahal kesepakatan itu kan sudah dia buat dari siswa itu sendiri gitu kan, tapi ternyata masih ada yang ini. Kita sama-sama belajar Pak Kade Adi ini. Saya juga masih mencoba menerapkan seperti itu. Langkah awalnya Pak Kade Adi, kita panggil dulu anaknya, kita panggil dulu, kita validasi dulu. Kenapa? Kan kamu sudah membuat kesepakatannya. Kenapa tidak mematuhi kesepakatan itu? Kembali lagi ke segitiga restitusi itu tadi Pak Kade Adi. Kita panggil anaknya, kita tanyakan, kita stabilkan identitasnya dulu, validasi tindakan yang salah, kira-kira itu bertentangan dengan kesepakatan yang sudah kita buat dulu. Lalu kita kasih solusi, kita cari solusinya bareng-bareng di situ. Seperti itu Pak Kade Adi. Jadi Bapak Ibu, sekali lagi bukan berarti kita ini calon guru penggerak ini banyak ilmunya, tidak. Tapi kita ini sama-sama berbagi atau sharing. Oh ternyata tindakan kelas itu seperti itu kan ya. Karena jujur kalau kita belajar tentang tindakan kelas itu banyak sekali materinya. Mungkin bisa yang sudah pernah mempelajari atau basically-nya pendidikan ya, tinggal mengingat-ingat lagi atau memang malah belum ketemu seperti itu kan ya. Jadi harapannya Bapak Ibu kita bareng-bareng di sini untuk sama-sama mengembangkan atau meningkatkan kegiatan belajar mengajar yang menyenangkan atau yang berpihak kepada murid, khususnya di SMK Negeri 1 Banjir ini Bapak Ibu, seperti itu ya. Harapannya saya seperti itu ya Pak Kade Adi. Jadi caranya seperti itu tadi. Mungkin ada yang bertanya lagi atau cukup? Cukup ya? Ya cukup. Kalau cukup, terima kasih Bapak Ibu atas waktunya sudah meluangkan dan mendengarkan saya tentang berbagi pengalaman saya selama kurang lebih 2 bulan ini mengikuti guru penggerak. Dan saya tekankan lagi Bapak Ibu, ada guru penggerak angkatan 12, silakan dicoba. Dan saya akhiri, wassalamualaikum